Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Ramina dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia atau lebih tepatnya proses pencernaan manusia itu sendiri. Nah, bagaimana? Nah, sebelum kita masuk ke proses pencernaan manusia, lebih baik kita mengetahui dulu apa sih sistem pencernaan manusia itu sendiri. Nah, pencernaan makanan itu pada manusia terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis ini adalah proses pengubahan ukuran makanan dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil. Pencernaan kimiawi ini adalah proses pengubahan bentuk makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Pencernaan makanan berlangsung di sepanjang saluran pencernaan. Prosesnya itu diawali sejak makanan masuk ke mulut, berakhir ke usus. Nah, hasil pencernaan makanan ini yang berupa sasari makanan diserap tubuh melalui pembuluh darah di dinding. Selanjutnya, sari makanan itu siap diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara itu, sisa pencernaan tidak dapat diserap itu akan digunakan tubuh dibuang melalui lubang pengeluaran. Nah, sisa pencernaan manusia ini terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu tersusun atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, besaran anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu alat yang menghasilkan enzim atau getah pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan itu terdiri atas kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Sepanjang saluran pencernaan itu, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, yang pertama adalah mulut atau rongga mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Makanan ini dicerna secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, pada manusia gigi itu berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Di sini gigi membantu memecah makanan menjadi potong-potong yang lebih kecil. Selanjutnya, lidah dalam sistem pencernaan ini berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan gigi bawah saat makanan dikunyah, serta sebagai alat perasa makanan. Air ludah itu berperan penting dalam proses perubahan zat makanan secara kimiawi yang terjadi dalam mulut. Setelah makanan dilumatkan secara mekanis oleh gigi, air ludah itu akan berperan secara kimiawi dalam proses membasahi dan membuat makanan menjadi lembek agar mudah ditelan. Selanjutnya adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran panjang yang tipis sebagai jalan bolus dari mulut menuju ke lambung. Fungsi kerongkongan ini sebagai bagian dalam kerongkongan untuk sentiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar lain yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar makanan itu menjadi basah dan licin. Nah, keadaan ini akan mempermudah makanan itu bergerak melalui kerongkongan menuju ke lambung. Sebelum seorang mulai makan, bagian belakang mulut ini akan terbuka untuk jalannya udara dari hidung. Lanjut, kita menuju ke lambung. Nah, lambung ini merupakan organ berbentuk J yang terletak di bawah rusuk terakhir sebelah kiri. Nah, pencernaan secara kimiawi ini dibantu oleh getah lambung. Getah ini yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak pada dinding lambung di bawah fundus. Sedangkan bagian dalam dinding lambung menghasilkan lendir yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung dan dapat bergenerasi bila ada cedera. Nah, getah lambung ini dapat dihasilkan akibat rangsangan makanan itu saat masuk ke lambung. Getah lambung ini mengandung bermacam-macam zat kimia, yaitu sebagian besar terdiri atas air. Nah, getah lambung itu juga mengandung HCl atau asam lambung dan enzim pencernaan seperti renin, pepsinogen, dan lipase. Selanjutnya adalah hati. Nah, bagian selanjutnya adalah hati. Hati ini merupakan kelenjar terbesar dan terpenting dalam tubuh. Hati ini terdiri atas dua lobus. Setiap lobus memiliki saluran untuk mengangkat cairan empedu, yakni ductus hepaticus. Fungsi hati itu adalah sebagai mengakumulasikan lemak dalam usus halus, mengabsorpsi lemak, membantu dalam pengeluaran kolesterol dari dalam tubuh.
Selanjutnya, pankreas. Nah, pankreas ini merupakan kelenjar yang bersifat endokrin dan eksokrin. Bersifat endokrin karena menghasilkan hormon insulin dan hormon glukogen yang dimasukkan ke dalam darah. Nah, bersifat eksokrin karena menghasilkan enzim pencernaan. Nah, pengeluaran getah pankreas ini dipengaruhi oleh hormon yang disekresikan oleh dinding usus 12 jari. Jika masuk ke usus 12 jari, maka sel-sel tertentu dari usus tersebut akan menghasilkan hormon sekretin dan koleoksitokin ke dalam darah. Nah, saat hormon sekretin mencapai di pankreas, maka akan merangsang produksi dan pengeluaran getah pankreas. Sedangkan hormon koleostokin itu akan merangsang kantung empedu mengeluarkan bilus yang berfungsi mengemulsikan lemak. Selanjutnya adalah usus halus. Nah, usus halus ini memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Nah, pada usus halus ini terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, dalam usus tersebut makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi secara pankreas, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Nah, ketiga usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit terkecil yang diserap dalam pembuluh darah. Nah, pencernaan makanan terjadi dalam usus halus ini lebih banyak terjadi secara kimiawi. Berbagai macam enzim diperlukan untuk membantu proses pencernaan kimiawi. Hati, pankreas, dan kelenjar-kelenjar yang terdapat dalam dinding usus halus mampu menghasilkan getah pencernaan. Nah, getah ini yang bercampur dengan kimus di dalam usus halus. Nah, getah pencernaan yang peran ini di usus ini akan berupa cairan empedu, getah pankreas, dan getah usus. Di sini, makanan yang telah dicerna akan diserap oleh dinding ileum. Glukosa, asam amino, mineral, dan vitamin akan diserap melalui pembuluh darah dinding ileum. Adapun asam lemak dan gliserol akan diserap melalui pembuluh darah getah bening. Pembuluh getah bening ini pada akhirnya akan bermuara pada pembuluh darah sehingga sari-sari makanan dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah usus besar. Nah, usus besar ini atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Nah, zat-zat sisa di dalam usus besar ini didorong ke bagian belakang dengan gerakan peristaltik. Zat-zat sisa ini masih mengandung banyak air dan garam mineral yang diperlukan oleh tubuh. Air dan garam itu kemudian diabsorpsi kembali oleh dinding kolon, yaitu kolon ascendens. Nah, zat sisa berasal dalam usus besar ini selama 1-4 hari. Pada saat itu terjadi proses pembusukan terhadap zat-zat tersebut dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang mampu membentuk vitamin K dan B12. Nah, selanjutnya dengan gerakan peristaltik, zat-zat sisa ini akan terdorong sedikit demi sedikit ke saluran akhir dari pencernaan, yaitu rektum, dan akhirnya keluar dengan proses defaksi melewati anus. Nah, di bagian rektum dan anus ini, rektum itu adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Nah, ketika ada limbah tersebut seperti gas atau tinja masuk ke dalam rektum, akan ada sensor yang mengirimkan rangsangan ke otak. Nah, selanjutnya sistem saraf pada otak itu akan memberikan sinyal kapan gas atau tinja tersebut akan dikeluarkan. Nah, anus adalah bagian akhir dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja siap dikeluarkan melalui anus, maka kita akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Nah, proses pengolahan dan pencernaan makanan ini hingga terjadi tinja umumnya memerlukan waktu selama kurang dari 30-70 jam. Nah, kita masuk ke tahap proses pencernaan makanan. Yang pertama, penghalusan makanan dimulai dari mulut. Nah, makanan ini masuk ke dalam mulut melalui awal dari saluran pencernaan. Nah, saat makanan dikunyah di dalam mulut itu, kelenjar liur akan memproduksi air liur guna untuk menghaluskan makanan. Nah, air liur ini mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengolah karbohidrat menjadi glukosa dan energi. Nah, setelah makanan selesai dikunyah, lidah akan mendorong makanan itu ke belakang menuju esofagus atau kerongkongan. Makanan tersebut akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Dan selanjutnya makanan itu akan dibawa menuju lambung. Oke, pada lambung itu atau pemecahan makanan di lambung, dalam lambung itu makanan
dan minuman itu akan bercampur dengan enzim pencernaan dan asam lambung untuk dipecah dan dihaluskan kembali sehingga bertekstur cair atau menyerupai pasta yang lembut. Nah, asam lambung itu juga berfungsi untuk membasmi kuman dan virus makanan atau minuman yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Nah, setelah selesai dicerna di lambung, otot lambung akan mendorong makanan agar bergerak ke usus halus. Nah, makanan tersebut akan bergerak menuju usus halus. Nah, para usus halus ini melanjutkan proses pencernaan makanan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu dari hati. Nah, enzim ini bertugas untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Selain itu, bakteri usus kecil ini juga memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat. Nah, setelah penyerapan di usus halus, maka penyerapan di usus halus di usus kecil. Nah, saat makanan dipecah, dinding usus kecil itu kemudian menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Nah, setelah itu sisa makanan yang tidak dicerna atau diserap akan dibawa ke usus besar. Nah, makanan yang tidak disebarkan ke seluruh tubuh tadi maka akan masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini tugas utama usus besar itu adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari sisa makanan sehingga menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Nah, tinja itu kemudian disimpan dan di dalam rektum sehingga dorong dan dikeluarkan bersamaan dengan racun, limbah dan cairan berlebih dari dalam tubuh melalui anus saat buang air besar. Nah, setelah melalui usus besar, maka makanan tersebut akan berlanjut ke bagian anus untuk dikeluarkan. Nah, begitulah penjelasan sistem pencernaan manusia saat proses pencernaan makanan dan minuman ke dalam tubuh manusia. Nah, semoga teman-teman bisa memahami dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.